Misal 2, 5, 8, 11, titik-titik, titik-titik. Biasanya ada yang kayak gitu kan. Nah, kalau aku lihat-lihat, minimal tuh di soal TKA ada 2 soal tentang pola bilangan ini gitu. Mungkin kayak aku sekarang satu aja ya. Ada yang tahu nggak ini? 2 angka selanjutnya itu apa? Pola mungkin? Atau Rafael? Kira-kira? 14 bang sama Oke, 14 17. sama 17, betul ya. Ini kan 2 ke 5 dia ditambah 3, 5 ke 8 dia tambah 3, 8 11 tambah 3, 11 ke 14 tambah 3, 14 ke 17 tambah 3 juga. Tapi kan soalnya gampang ya, mungkin bakal ada soal yang sulit juga. Kayak misalnya, ini, bentar, 2, sebentar. Kemarin kalau yang jawaban kasih lihat tuh ada soal yang kayak gini juga. Jadi dia lumayan sulit kan, dia sampai nanyain 2, terus, apa ya, 3, 9/2, 27/2, titik, koma, titik. Kalau ini kalian tahu nggak? Kira-kira gimana cara ngerjainnya? Nggak tahu bang. Oke, coba ya kita lihat. 2/3. Kira-kira kalau ditambah, berarti ditambah berapa? Tambah 1 dong. Cuman dari 3 ke 9/2, ada cara nggak kalau ditambahin? Kalau ditambahin berarti dia ditambahin 3/2. Ntar kalau kalian bingung, kenapa bisa 3/2? Jadi kan 9/2 dikurang 3. 3 itu kan 6/2 kan? 6/2, 6 bagi 2 sama dengan 3. 6/2. Jadi 3/2. Ini nggak apa kalau kalian bingung, cuman intinya kan dari 2 ke 3 ke 9/2 ke 27/2 tuh nggak ada patternnya kan. Beda sama yang atas nih, kelihatan jelas ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Nah, kalau misalnya ada soal yang koma-koma atau pecahan kayak gini, kalian coba caranya itu dikalikan suatu angka. Misal nih, 2. Nih, kita coba dulu yang 2 sama 3 nih. 2 dikaliin suatu angka. Misal angkanya tuh X. Ini X ya. Sama dengan 3. Berarti X itu berapa? Coba. Coba berapa? 3/2 bukan nggak? Iya, betul. 3/2. 3/2. Coba sekarang dari, karena ini udah 2 dari 3, berarti kita coba 3 ke 9/2 nih. Berarti kan 3 dikali X sama dengan 9/2 nih. 9/2. X sama dengan berapa ayo ini? Bentar, kayaknya aku ada salah hitung deh. Soalnya 2, 3, poin 27/4 lagi. Oke. Bentar ya. 9/2 dikali. Ayo. Coba itu yang ini. 3 dikali X sama dengan 9/2. Berarti
X sama dengan 9/2. Berarti 3-nya jadi apa ini berubah? Kalau pindah ruas. 3 jadi. Jadi min kak? Nah, kalau min tuh dia misal 4 ditambah X sama dengan 2. Ini kan tambah kan? Kalau tambah, baru dia jadi min 2, min 4. Tapi ini kan kali. Kalau kali, dia berubah jadi ini. Jadi bagi 3. Itu. Jadi kalau plus berubah jadi minus, kalau minus jadi plus, kalau kali jadi bagi, kalau bagi jadi kali. Ingat ya. Nah, lanjut nih. 9/2 dibagi 3. 9/2, kalian bisa ngubah bagi jadi kali nggak? Kali. Kalau kalian lupa, jadi kalau misal ada pecahan nih, 2/7 dibagi 4. Berarti kalau kalian mau ubah dia jadi kali, 2/7 dikali 1/4. 4-nya dikebawahin, atasnya di 1 jadi 1/4. Misal, dibagi 5. Berarti kalau mau dikali jadi 1/5. Berarti ini berapa nih? Bagi 3, kalau dikali jadi berapa? 1/3. 1/3, betul. Dikaliin coba 9/2 dikali 1/3 berapa? 9 dikali 1, 9 kan? 9/2 dikali 3, 6. nah betul. Diperkecil, kira-kira berapa nih? Disederhanakin. Ini kak. 3 bisa dibagi 3 ya. 9 dibagi 3, 3/2. Yap, betul. Nah, kita udah dapet nih, ini emang agak panjang gak apa ya. Nih, ternyata nilai X-nya itu 3/2. 3/2 sama kan 3/2, kita udah dapat patternnya. Kalau yang tadi ditambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Kalau yang sekarang kita tulis ulang di sini. Ini 2. 2, 3, 9/2, 27/4. Nah, dari 2 ke 3 dikali ini 3/2. Dari 3 ke 9/2 dikali juga nih 3/2. Dari sini ke sini kali juga 3/2. Oke, itu. Berarti kita mau nyari lagi nih. Satu angka aja deh di sini. Set, set, set. Dikali berapa? 3/2. Coba 27/4 dikali 3/2. Berapa? Bawahnya 4 kali 2 berapa? 8 kan? Kalau atasnya ada bisa ngitungin, bantu. 27 kali 3. Coba ya, 27 dikali 3. 7 kali 3, 1, 21 kan? 1, 2-nya ke atas. Betul, 81. 81/8. Oke, itu. Ini kayak kemarin soal TO kalian kan ada satu soal yang kayak gini kan. Nah, jadi dia bukan ditambah atau dikurang, tapi dikali sama pecahan. Jadi dia cukup sulit. Ini in case aja ternyata di TK kalian ada soal gini. Kalian misal nih, angkanya tuh bukan angka angka pas gini 258, tapi ada 4,5 atau 9/2. Nah, kalian coba pakai cara yang tadi nih, dikaliin. Coba jadi 2 dikali X sama dengan ini. Beli aja dua angka gini. Tuh. Lanjut nih pola bilangan. Misal ada 2, 4, 8. Terus ntar 2, 4, 8, 14. Terus 22 titik 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 titik. Ntar aku cek dulu soalnya benar atau enggak. 2.
Nah, oke. Kalau gini ada yang bisa bantu nih, kira-kira kayak gimana? 2 ke 4 kita coba nih, karena dia angkanya angka pas, kita coba kira-kira bakal ditambah atau dikurang? Kelihatannya. Dari 2 ke 4, 4 ke 8, Oh, ditambah Kak. ditambah. Oke. 2 ke 4 ditambah berapa nih? 2, Tambah 2. 4 ke 8, 4, tambah 4. 8 ke 14, 6, tambah 6. 8, 14 ke 22, 8, tambah 8. Berarti angka selanjutnya kira-kira berapa? 10. 10, gini? Bukan, maksudnya tambah 10 Kak. Tambah 10. Oke, oke. Jadi Duh, 32 bukan Kak? tuh. Tambah 10. 32. Lanjut, ini tambah berapa? 12. 12. 34 kan? Tuh. Eh, Sorry, sorry, bukan. sorry. Tambah berapa? 4, 4. Gitu. Oke. Ya, begitu ya. Jadi intinya jangan terpaku sama eh, pertambahan yang angkanya sama kayak gini. Bisa aja dia dikali, atau mungkin dia ditambahnya nambah terus nih, kan dia dari 2 ke 4 dia kan tambah 2 nih. 4 ke 6 dia tambah 2. 6 ke 8 tambah 2 lagi. 8 ke 10 tambah 2. 10 ke 12 tambah 2. Tuh, gitu. Lanjut, lanjut. Terakhir deh buat pola bilangan. Ntar aku cek dulu, takutnya ada yang masuk lagi. Oke, nggak ada. Ntar ya. Empat, 8, 16, 32, titik, 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 titik. Coba 4 ke 8 dia digimanain bisa sampai 8 nih? Dikali Dikali, dikali berapa? 2. Selain dikali bisa ditambah nggak? Tambah 4 paling. Tambah 4. 8 ke 16 Dikali 2. kali 2. Kalau ditambah 8. tambah 8. Wah, ini 4 sama 8 beda nih. Udah kita coret, kita coba kali aja. Bener atau enggak? 16 ketika 2 digimanain? Kali berapa? Dikali 2. Kali 2. Oke, berarti 32 juga lanjut nih. Dikali 2 berapa? 64. 4. Lanjut kali 2 lagi 128. Oke, aman ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Yang kalian bingungin soal pola bilangan? Aman nggak? Aman-aman ya. Oke, kita coba lihat soal PR kemarin. Kalian ada kesulitan nggak yang di sini? Kira-kira. Coba ya. Sabun. Mhm. Oh, aku mau ngajar aljabar juga ini karena kemarin di TKA muncul beberapa kali ya. Sekarang kita belajar aljabar. Aljabar. Jadi buat ingat aja aljabar tuh misal ada variabel X atau mungkin bukan X tapi A, atau bukan A apa ya, Y. Intinya dia tuh huruf huruf yang artinya itu dia eh, menggantikan angka yang belum diketahui. Contoh soal sederhananya gini. Misal Rafael tuh beli permen harganya 500. Dikali dia nggak tahu nih permennya dia beli berapa. Kita tulisnya A aja. Dikali A kan sama dengan, tapi totalnya tuh 5.000. So,
Berarti A tuh berapa? Coba. Ya kayak tadi nih. Dibagi ya. Iya betul, 5.000 dibagi 500. Berapa? Ini 50. Iya nggak? ini nolnya kan ada Oh, di bawah, nol ada 2 kan. Ini ada 2 juga nih. Kita coret dulu nih nolnya. Coret. Sisa 50 sama 5. 5 bisa coret gak? 5. Kita coret ya 5. Coret. 5 bagi 5 tuh berapa? L. 1. 1. Berarti sisa 1 nih. Masih ada 0 berarti 10. Gitu. Hmm. Jadi coret 0 dengan jumlah paling dikit. Misal 5.000 dibagi 10 nih. Yang paling dikit nolnya yang mana? Yang atas yang bawah? Bawah. Bawah. Berarti bawah cuma 1 nih. Ya udah berarti kita coba coret 1 doang. Ini kita coret 1 lagi. Gitu. 5 dibagi 1, 5. Ya udah berarti 500. Gitu. Oke. Nah gitu. Jadi ternyata Rafael beli permen jumlahnya 10 permen. Nah, jadi A tuh sama dengan 10 permen. Nah, itu dia aljabar. Dia tuh huruf atau variabel yang mengganti angka yang belum diketahui. Tapi sekarang kita udah tahu kan kalau A itu adalah 10. Nah, kalau soal-soal kalian kemarin itu ada soal kayak gini. Coba kita pakai soal ini aja. Oke. Ini muncul beberapa kali ya. 3. Nomor 4 ya. 3. 2A ditambah B dikurang 4A minus B sama dengan. Kira-kira ini gimana cara mengerjakannya? Cara ngerjain awalnya tuh. Olah, gimana olah? Bentar. Oke, coba kita kerjain bareng-bareng aja ya. Nih, ini kan 3. Terus ada dalam kurung. Dalam kurung itu artinya dikali. Tapi kenapa sih kalinya bukan kali kayak kali gini aja gitu. 3 dikali 2A tambah B. Sebenarnya ini sama aja, cuman karena ada dalam kurung, berarti kalian harus ngekaliin 3 ini sama 2 yang ada dalam kurung ini. Kan ini dalam kurung ada 2A sama B kan. Nah, berarti kalian harus ngaliin 3 sama 2A, terus kalian kaliin lagi 3 sama B. Tuh, oke. Lanjut. Minus 4. Berarti ini dikaliin juga kan. 4 dikaliin sama A, 4 dikali lagi sama minus B. Coba, kita mulai dari 3 dikali 2A. Berapa kira-kira? 3 dikali 2A. Ada yang tahu 3 Oh, dikali 2A? 6A bukan nggak? 6A. Betul, 6A. Ditambah, apa nih udah 6A? 3B. 3B, betul. 3B. Terus, Itu tetap min nggak? tetap min. Oh, berarti min 4A Yup, min 4A. Satu lagi, plus 4B. plus 4B. Oke, tuh sama dengan 0. Nah, gak usah pakai ini, gak usah sama dengan. Nah, ini kira-kira buat nambahinnya bisa nggak kayak gini? Jadi sama dengan 6 tambah 3, 9. 9 kurang 4, 5. 5 tambah 4, 9. Ya udah 9 AB. Kira-kira bisa nggak? Enggak kayaknya. Nah, nggak bisa. Soalnya kalian cuma bisa nambahin atau ngurangin sama yang variabelnya sama. Variabel tuh maksudnya hurufnya. Berarti ada A sama ada B. Kira-kira yang A angkanya berapa coba? Maksudnya apa? Maksudnya kan ini ada variabel A, ada variabel B.
Kalau yang A dia angka sebelumnya berapa nih? Setelah dijumlahin. 10. Coba 6A. Ada 6A kan? Ada min 4A. Berarti berapa nih? 2. Betul, 2A. Lanjut, berarti yang B gimana yang B? 3B sama ada 4B nih. 7. 7B. Udah, ini dia hasilnya. Tuh. Gampang kan yang ini? Emang itu gak Berarti dipindahin nggak jadi plus kak? yang mana? Yang Ini? min 4A. Oh, itu sebenarnya beda jenis soalnya sih. Soalnya kalau yang ini nggak ada sama dengan 0 atau sama dengan sesuatu. Jadi soalnya cuma kayak gini nih. Bentar. Set. Ini. Nah, kayak gini soalnya. Contohnya. Jadi nggak ada sama dengan. Kalau ada sama dengan, misal kayak gini nih. Oh, Misal ya. 2. Ini A tambah B. Tambah ini deh. Tambah 3 sama dengan. Nah, ini sama dengan kan? Sama dengan 6. Berarti ini gimana nih? 2 dikali A plus 3 itu berapa? 2A 2A. Terus plus 6. plus. Oh ya betul, plus 6 sama dengan 6. 6. Ini jangan 6 deh. Ini 8 aja ya, misal 8. Oke, lanjut. Terus, berarti yang pindah itu yang pindah ke kanan 2A-nya atau 6-nya? 6. 6, soalnya yang nggak ada variabel ya. Berarti 2A-nya kita tulis 8. Terus gimana ini? 6 plus 6? Jadi min. Ya betul, diminin. Soalnya pindah ruas ya. Nah, berarti kan 2A sama dengan 2. Berarti A-nya berapa nih? 2 bagi 2. 2 per 2. 2 bagi 2? 1. Betul. Nice. Ada lagi nih soal cukup tricky. Misal 2. Ini X plus 5 lebih besar dari 3. Sebenarnya lebih besar tuh sama aja sih cara ngerjainnya. Kayak sama dengan, cuma nanti ada sedikit perbedaan. Coba kalian kerjain dulu. 2. 2 dikali X plus 5 tuh gimana? Berarti kayak tadi. 2X kan Ya betul, 2X. Terus ditambah 10. tambah 10 lebih besar dari 3. Berarti yang pindah yang mana nih? Yang 10. Yang 10. Coba berarti 3 dikurang 10 kan? Tuh, 2X. 3 kurang 10? Min 7. Min 7. Terus X. Ini berarti berapa ini? Min 7 per 2. Min 7 per 2. Nah, ini sekarang soal yang tricky. Ini kalau di TO-TO kalian tuh biasanya soalnya yang tricky ini yang keluar. Nah, apa yang tricky? Nih misal ya, aku soalnya kayak gini. Ntar. 3 A min 2 lebih besar dari min 4. Coba sekarang yang itu yang bagian kiri dikerjain kayak gimana tadi? 3 A 3A terus min 6. min 6 lebih besar dari Itu 7 kak. ini lebih besar. Enggak, yang kanannya. Oh, Yang kanan. Kita ganti deh ini. Coba bentar ya. Min 15 aja deh. Min 15. Oke, lanjut. Yang pindah yang mana ini? Yang min 6 ya. min 6. Min 15 plus 6. 3A. Ini berapa nih? Min 15 ditambah 6. Jadi min 9 kak. Min 9. Betul. Bentar, sorry. Aku ganti soalnya. Salah soal. Wait.
Ini mau ngasih soal yang tricky kan. Ini misal minus 3. Nah, oke, min 15. Ini misal kayak gini ya. Ini minus 3 jadinya. Berarti kan minus 3A min 3 dikali min 2 plus 6. Lebih besar dari min 15. Min 3A itu berarti kan min 15 dikurang 6. A tuh minus 3A min 15 kurang 6 berapa? Min 15 dikurang 6 coba. 15 tambah 6 berapa? Kalau biasanya. 21. Tuh. Kalian tambahin minus aja nih. Minus 21. Berarti A-nya berapa? 21 min 21 dibagi min 3. Yup, min 21 dibagi min 3. Tapi si tandanya dia berubah. Bukan lebih besar lagi. Jadi lebih kecil. Nih, coba kita tulis deh. Itu kenapa? Nah, itu dia. Coba kita bagi dulu nih. Min 21 dibagi min 3 kenapa? Berapa? Min 21 7 7. 7, betul. Nah, ini nih yang sering keluar tuh. Ketika jawabannya dia bakal ganti tanda karena dia ada pengkalian atau pembagian dengan minus di bagian sini. Coba. Nih, misal minus 3A sama minus 21. Sebenarnya ini minus 3A dia biar jadi A harus digimanain? Dibagi, misal nih, dibagi 3 nih. Min 3A dibagi 3 jadi berapa? Coret aja nih 3-nya. Bentar, aku coba cari cara penjelaskannya. Misal nih. Kalau yang awal tuh kan ada 2A misal. 2A ini dia biar jadi A harus digimanain? Dibagi dengan berapa? Atau dikali dengan berapa? Coba. Biar jadi A. A itu sama dengan kayak 1A ya. Coba. Oh, dibagi 2. 2 kan. Nah, 2A dibagi 2 jadi 1A atau sama dengan A, sama aja kan. Nah, ini nih ada problem minus 3A per minus 3A mau jadi A juga nih. Berarti dia dibagi berapa? Kalau dibagi 3 jadi A enggak? Jadi jadi Ya betul, kalau dibagi 3 tuh jadi min A. Berarti kita harus dibaginya bukan sama 3 aja, tapi dibagi sama apa? min 3. Min 3, betul. Berarti ini jadi A ya? Oke. Nah, ini problemnya sama kayak gini. Coba kita turunin lagi di bawah. Min 3A lebih besar dari min 21. Nah, ini kan kita mau mengubah ini biar menjadi A kan? Biar jadi A tadi dibagi min 3 kan? Dibagi min 3. Nah, dia hasilnya jadi A nih. Wah, berarti karena sisi kiri dibagi min 3, sisi kanan juga dibagi min 3. Dibagi min 3. Betul nggak? Hasilnya 7. Nah, karena pembagiannya ini pakai minus, dia berubah tandanya. Dari lebih besar, jadi lebih kecil. Tuh. Sebentar, Kak.
Kak Rara mau masuk. Bentar ya. Halo Kak. Sorry baru kebaca. Oke. Kita lanjut. Oke. Nah, kita sekarang coba yang ini nih. 2x sama min 7. 2x, ini min 7. Tapi kan ini juga ada minusnya nih. Kenapa dia nggak berubah tandanya? Coba sekarang yang variabel ini. Tadi 2x biar jadi x harus dibagi berapa? 2. Bagi 2. Bagi 2 kan? Ini min 7 juga berarti kalau sisi kiri bagi 2 berarti sisi kanan gimanain? Harus sama kan? Bagi 2 juga. Nah, ini minus gak? 2 tuh. Enggak. Enggak kan? Nah, kalau nggak minus berarti dia tandanya nggak berubah. Gitu. Coba kalau ini nih. Aku ada contoh. Min 5x lebih kecil dari min 10. Berarti min 10 dibagi berapa? Bagi min 10 juga. Enggak. Coba. Nih. Set. Misalnya min 5x, dia biar bisa jadi x harus digimanain? Dibagi Min 5x jadi x. Dibagi berapa? dibagi min 5. Bagi min 5, betul. Ingat kalau sisi kanan, sisi kiri dibagi min 5, berarti sisi kanan juga harus bagi berapa? Min 5. Min 5. Tadi kan yang min 5x jadi x. Oke. Nah, min 10 dibagi min 5. Min 10 dibagi min 5. 2. 2, betul. Nah, dia tandanya berubah atau enggak? Kira-kira. Berubah. Berubah. Soalnya dia dibaginya sama minus nih. Lanjut, sekarang contoh lagi. Ada 3x lebih besar sama dengan dari minus 21. 3x biar jadi x, dia harus dibagi berapa? 3x biar jadi x. Bagi 3. Bagi 3. Berarti min 21 juga dibagi 3. 3. Ini jadi x. Min 21 dibagi 3 berapa? Min Min 21. Betul, min 7. Nah, ini angkanya, tandanya berubah atau enggak? enggak. Nah, enggak. Soalnya, coba kita lihat, dia dibagi sama positif. Berarti tandanya tetap. Oke, gitu. Aman-aman? Ada yang mau ditanyain enggak? Pola dan Rafael. Aku aman. Iya. Aman ya? Aman, Kak. Oke. Coba kita lihat lagi. Ini ada soal yang susah lagi nggak menurut kalian? Sebentar ya Kak, cek dulu. Oke, boleh. Oh Kak, yang nomor 5 Kak. Nomor 5. Oke. 4, 5. Oke, berarti tolak peluru memiliki massa 7 kg dan diameter 14 cm. Massa jenis bola tersebut adalah kok sebenarnya M. Oke. Kalian udah belajar ini belum massa jenis?
Atau baru pertama kali dengar? Ya, aku cari dulu massa jenis diajarkan pada kelas. Kelas singkat aku SMP belum belajar deh. Oh, udah deh. Oke. Bola besi tolak peluru memiliki massa 7 kg dan diameter 14 cm. Massa jenis bola tersebut adalah titik. Oke. Jadi kita punya sebuah bola. Ini anggap bola ya. Dia punya massanya berapa tadi? 7 kg dan diameter 14 cm. Oke. Kalian tahu nggak diameter tuh yang mana? Diameter bola. Kalau ini apa namanya nih? Panjangnya namanya apa? Sebentar. Gimana? Apa? Sebenarnya? Nah, jadi kalau panjang setengah lingkaran itu namanya jari-jari. Jari-jari. Atau biasa disebut R. Nah, kalau panjangnya dari ujung ke ujung, nah ini namanya diameter. Diameter. Atau disebutnya D. Berarti diameter kalau dibagi dua, dia tuh jari-jari. Maksudnya gimana nih? Coba ya. Ini kan diameter full panjang kan? Dari ujung ke ujung. Kalau setengahnya, dia jari-jari. Berarti kita 14 cm tuh ini nih. 14 cm. Ini kalau ada yang bingung ditanyain aja ya. Lanjut. Ditanyain massa jenis bola. Jadi massa jenis itu rumusnya Rho sama dengan M dikali V. Rho itu massa jenis, M itu massa. V ada yang tahu nggak? V itu apa? Tes. Lupa. V itu volume. Volume. Oke, lanjut. Kita tahu nih masanya berapa? Diketahui nggak masanya di soal? Diketahui. Tahu ya, 7 kg. 7 kg. Oke, dikali V. Nah, V-nya yang kita nggak ketahui, makanya harus kita cari nih. Rumus V bola itu adalah, nah ini aku lupa, bentar ya. Kalau nggak salah tuh V bola. Ini agak hafalan sih, kayak kalian harus hafal rumus massa jenisnya. Rho sama dengan massa dikali volume. Terus volume bola itu 4/3 Pi R pangkat 3. Tuh. Cuman kayaknya soal TKA gak akan susah ini angkanya. Kita anggap aja nih, diameternya kita ubah aja ya. Dia ini diameternya jadi 2 meter aja deh. 2 meter. 2 cm. Oke, tuh. Berarti kan ini 4/3. Kalian tahu nggak Pi itu berapa? Pi. Oh, sebentar, Kak Gilang masuk katanya. Bentar, ya. Belum.
Coba. Kalau nih, kalau kita lihat di soal, P-nya itu udah diketahui nih. Nah, sorry. Ya, kita Nah. dikasih soal ke Hasbi, guys. Kayaknya kesusahan ya. Maksudnya soalnya kayaknya nggak akan kayak gini deh TK. Cuman nggak apa, kita cobain kerjain. P-nya itu 22/7. Dikali, R-nya berapa nih? R. Coba Rap. 1. Ini kan? Betul. Mantap. Kenapa 1? Soalnya kan ini diameter full 2 cm nih. Berarti jari-jari setengahnya kan tuh 2 dibagi 2. 1 cm. 1/3. Sama dengan 1/3. 1 kan tetap. Ya udah, kita tulis aja nih. 4/3 kali 22/7. Ini volumenya. Kita hitungnya di akhir aja nih. Kita udah tahu nih ternyata 7 dikali volumenya 4/3 dikali 22/7. Ada yang bisa coret gak ini? Ding. Nih, yang angkanya sama kira-kira yang mana nih? 7-nya, Kak. Nah, 7 coret. Berarti tinggal 4 dikali 22 berapa? 4 dikali 22/3. Coba. 4 kali 22, 88 ya. Per 3 kilogram per sentimeter pangkat 3 ini gitu. Ini mungkin kalian bingung kayak soalnya agak sulit dibanding TKA yang lain soalnya. Kayaknya ini emang agak ada kesalahan soal itu. Harusnya soal kayak gini gak masuk TKA sih kalau aku lihat-lihat ya. Tuh, lanjut. Bentar. Oh, kita belajar peluang deh, peluang. Pasti muncul nih peluang. Oke. Peluang. Misal nih, aku punya dadu. Ini misal 5 nih. Sob. Ini 2. Berapa peluang muncul angka 2? Ada yang tahu nggak kira-kira? Tebak. Kira-kira di dadu ini angka 2 ada berapa? 1. Tuh, angka 2 ada 1. Angka 2 tuh ada 1 nih, ini yang ditanyain. Jumlah angka di dadu ada berapa? 6. 6. Betul. Dadu tuh 6. Berarti peluangnya itu 1 dari 6. Gimana? Ada bingung nggak? Coba kita tambahin soal lain nih. Ada koin. Misal koinnya 1 nih, yang belakang burung Garuda. Yang depannya ada angka 500. Berarti yang angka dia ada berapa nih jumlahnya? 1. Kalau yang Garuda 1. 1 juga. Jumlah sisinya berarti ada berapa? 2. Jumlah sisi 2. Kalau ditanya peluang muncul Garuda 1/2. Setengah.
Oh, 1/2. Kalau ditanya muncul angka, peluangnya berapa? Kan tadi kalau Garuda 1/2 kan. Kalau peluang muncul angka, Sama gimana? bukan? Betul, Sama. sama aja ya. Semisal nih, hmm, te, bentar. Aku ternyata koinnya tuh punya 2 deh. Koinnya ternyata ada 2. Bakal muncul, ini dua-duanya dilempar nih barengan. Kira-kira bakal muncul angka, peluangnya berapa? 2/4 tuh kan. Betul, 2/4. Kalau Garuda, Sama. sama. Nice, nice, nice. Udah paham ya? Coba kita lihat soal peluang di sini. Oh ini, pada pelemparan 2 dadu secara bersamaan, peluang muncul mata dadu berjumlah 9 adalah oke. Oke. Hmm, jadi kan ada 2 dadu nih. Misal 2 dadu. Ternyata dia dilempar nih barengan, dua-duanya. Kira-kira jumlah peluang angka yang muncul tuh ada berapa? Kalau misalnya cuma satu, jumlah peluangnya ada berapa nih? Jumlah sisinya? 6 kalau 1. 6 kan? Kalau 2? 12. Nah, ini salah nih. 12 kenapa salah? Soalnya bisa aja ternyata yang satu munculnya eh, angka 4. Yang satu munculnya angka 3. Berarti ntar dapatnya 7. Bisa aja yang satu dapatnya 2 nih. Yang satu dapatnya 1. Berarti ini ada 3. Bisa aja atau enggak 5. Ini 4. Berarti misal 9. Nah, jadi sebenarnya kalau 2 dadu, dia bisa ngasilin banyak kemungkinan angka-angka. Ini hafalan aja. Kalau 2 dadu, berarti bakal ngasilin jumlah peluang angka muncul itu 36. Diingat-ingat aja 36 aja. 6 kan ini 16, ya udah 6 kali 6 36. Ini hafalan aja. Karena kalau soal TKA gini atau soal-soal ujian biasanya peluang ditanya soal dadu, kalau nggak dadu koin. Dadu paling sering muncul sih. Oke, lanjut. Pertanyaannya adalah pada pelemparan 2 dadu secara bersamaan, peluang muncul mata dadu berjumlah 9 adalah berarti 9 itu dia bisa dihasilin dari angka berapa aja nih kalau 2 dadu? Kenapa, Kak? Angka 9 ini bisa didapetin dari angka berapa aja dari 2 dadu. Misal nih, yang satu keluar 1, yang satu nggak bisa dong 1. Hmm, misal 1 6, yang satu lagi 3. Ini kalau ditambahin berapa nih? 9. Iya, jadi dadu 1 keluarnya 6. Dadu 2 keluarnya 3. Terus selain ini yang menghasilkan 9 apa lagi? 5, 4. 5 4. Terus Terus hmm, 4, 5. Ini sama betul aja. 45. Benar-benar. Bisa aja kan yang ini 5, yang ini 4. Terus pas dilempar lagi, yang ini 4, yang ini 5. Tiga Lanjut, enam apa lagi? Ya, tiga betul. Udah. Oke. Masih ada nggak? Udah ini. udah gak ada. Udah. Betul. Berarti ada berapa peluang nih? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 nih. 4 nih peluangnya. Kemungkinan muncul dari jumlahnya berapa tadi? Yang dari jumlah semuanya? 36. Betul. 4 dibagi 36. Coba disederhanain.
Empat, tiga, enam. Coba. Ada yang tahu, ada yang tahu. Hmm, 9. Coba ada. Betul. 4 dibagi 4 kan 9. 4 dibagi 4, 1. 36 dibagi 4, 9. Coba kita cek ada nggak jawabannya. Ada kan? 1/9. Last dari aku nih. Coba. Sebelum diganti ke Rara nih. Misal ditanyain. Peluang muncul 10 dari dadu ini. Kira-kira berapa? Dua angka apa aja nih yang bisa menghasilkan 10? 6, 4, 6, 4, betul. Terus 5, 5, 5, 5. Lagi 4, 6. 4, 6. Udah. Masih ada satu lagi nih. Ayo. Tuh. 5, 5 lagi nih. Soalnya kan yang satu 5-nya dari dadu 1. Dari dadu 2. 5-nya dari dadu 2, dari 1. Jadi diulang. Berarti 1, 2, 3, 4. Oh, 4 nih peluangnya. 4/36. Udah deh, 1/9 sama. Itu. Ada yang mau ditanyain gak nih? Kira-kira. Gimana? Aman? Oke, aman. Sip. Ini kira-kira kalian udah capek atau belum? Mau lanjut atau istirahat dulu nih? Kita lanjut besok lagi. Kalau mau sebentar lagi, kita lanjut sama Kak Rara. Gimana teman-teman? Iya, Ngikut, Kak. ikut. Halo. Ola gimana Ola? Kita Bebas apa ya? Tapi belum bisa share screen. Belum apa? Share screen? Oke. habis jaminan kita sih Hamin berapa ini? Hamin berapa TK? Baru join guys, by the way, maaf ya. Oke, aman. Kalian ada yang mau dibahas dulu gak? Weekend. Kenapa, Kak? Ada mau dibahas dulu gak? Kecil kan suaranya? Kecil. Iya, Sorry. for real. Halo. Biar agak buram gitu. Iya, Karena kayak- mikrofonnya ketutup deh kayaknya sebentar. Nah, ini aman. Aman. Nah iya, mikrofonnya ketutup guys. Oke. Ada yang mau dibahas dulu nggak? Ada yang mau request? Ada nggak yang kayak bingung banget gitu? Aku juga bingung sih. Hamin berapa kok ini? Hamin 6. Hamin 6. Iya. Ayo guys, mumpung ada Kak Rara nih. Hamin 6, tanya yang banyak guys. Kalian pada latihan soal gitu nggak sih? Yang kemarin Kak Hasbi kasih? Kalian coba kerjain nggak? Dikit. Dikit. Terus bisa semua nggak? Yang udah dikerjain? Nggak bisa semua sih, Kak. Astagfirullahaladzim. Mantap. Gini, Kak, yang bangun ruang tuh ribet, Kak. Ruang ribet ya? Mau doang ya. itu tuh Bentar. kita harus punya datanya ya, kayak demografi dan lain-lain. Nah, itu berarti kita minta ke RW. Ya kan, Kak? Gila, gila apa Halo gue? Kak Gila, halo. Kak, Halo. mau bahas soal yang Kak Hasbi kasih gak? Tapi dibahasnya sama Kak Gila. Yang ya.
Ada di grup. Boleh. Mau tolong. Ini yang komputer atau gimana? Nih, yang Gas, Kak. Boleh. Bentar. Mic dulu, just tunggu. guys, pokoknya kalau misalnya bahasa Indonesia kalian harus baca soalnya dulu, jangan baca ceritanya. Itu akan membantu waktunya lebih efektif. Oke, Kak. Betul. Kan temen yang lain kan BTW banget. Kalau matematika kerjainnya gampang dulu guys, biar waktunya nggak habis gitu. Benar-benar. Dan gampang dulu apa? Karena tinggal H-6 lagi, coba maksimalin lah belajar guys, banyak-banyak latihan dan teliti. Iya, udah nggak ada tugas begitu kan, jadi udah bisa full belajar TK kan? Betul, maksimalin. Bentar ya, tunggu. Rafael, Ola ini teman-temannya pada kemana ya? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu kak. Kalian tapi kalau selama liburan kemarin pada fokus TK nggak? Itu lumayan banget tahu, enak banget libur terus baru TK. Udah kepikiran nggak? Hmm. Harusnya dikerjain. Gak apa-apa guys, ngebut aja sekali bisa kok pasti. Ntar aku coba cari ya Kalau kayak kalian mau kelas tambahan atau mau belajar atau mau nanya-nanya, boleh ya gasin aja soal TK ini. menurut aku nih ya, menurut aku kalian coba-coba kerja gitu, kerjain misalnya simulasi. Terus kalau misalnya nggak bisa, bilang aja di grup atau kayak di screenshot aja soalnya atau di foto soalnya. Ntar pasti ada yang jawab atau enggak kak Asmi yang jawab, aku yang jawab, Kak Gilang yang jawab, Kak Meli yang jawab, Kak Arif yang jawab. Gitu. Betul-betul, jangan malu-malu guys, kalau pengen nanya tuh gak apa banget, tanya aja itu kalau kalian bingung soal yang mana gitu. Tuh. Jovan tuh ini Jovan gak ikut nih Jovan. Tumben nih Jovan pertama kali AFK dia. Kalau sering. Tunggu bentar guys. Ada ya. Oke. Tetap. Halo.
Masuk Kak, tapi kecil. Oh, oke, bentar. Ini bahas emat kayak apa berarti? Mana ya? Oke. Baru. Udah masuk kan. Tadi ada yang udah dibahas belum? Apa belum semua? Masih putus-putus lah. Oh, bentar. Kalau lo tes. Masuk nggak sekarang? Udah aman belum? Kayak mendem gitu. Halo? Oh iya. Bentar. Hmm, pakai yang ini deh. Ini katanya bisa di-editin nggak deh? Oh, di-editin. Bentar, belum masuk. Belum masuk. Belum masuk, belum masuk, Ray. Halo. Oke lah ya. Udah sih. Sip. Ini aman nggak sekarang? Masih aman. Eh, udah. Nah, tunggu ya. Lagi itu masih coba setting. Nah, udah kelihatan belum? Udah ya, udah kelihatan.
Udah. Oke ya. Ini udah ada yang dibahas kalau tadi apa belum semua? Belum ya? Apakah Belum dibahas ya? suaranya? Belum ada yang dibahas. Enggak, maksudnya udah ada yang dibahas belum? Belat Sampai tadi nomor berapa? Oh, ngebahas belum. uang doang tadi. Oh, oke. Si Oh, tapi nomor 5 udah dibahas, Kak. Oh, nomor 5 tadi udah ya? Yang ini? Yang ini ya? Nah, oh iya. iya tadi ya. Makanya Oke. Oke. Ya udah coba dari nomor 1 udah pada ngerti belum? Yang ini udah lumayan sih, Kak. udah lumayan lah ya, aman ya. Intinya tuh nomor 1 urutannya, urutan. Nah itu pertama kayak gini aja deh, biar gampang. Urutan dari yang paling atas ya, itu kuadrat. Misalnya itu pakai x aja, ya. X kuadrat, eh kuadrat ya, ya atau pangkat ya, pangkat long kurung yang kayak gini bentuknya. Terus akar itu yang bentuknya kayak gini. Nanti di sini bisa tulis akar berapapun, bisa 3, 4 atau seterusnya. Terus eh, bagi, kali dulu, kali, titik koma, bagi, kali itu yang bentuknya kayak gini, bagi itu bentuknya kayak gini, atau kayak gini, atau per ini ya. Terus terakhir tambah, tambah, plus, sama kurang ya. Nah, oke, jadi urutannya harus dikerjain dari yang paling atas dulu, atas ke bawah. Oke. Nah, kalau yang nomor 1 ini, berarti yang mana duluan? Yang ini kan, 9 bagi 0,3. Ya, oke. Nah, 9 bagi 0,3 itu gimana caranya biar gampang? Biar gampang tuh kalian bikinnya gini aja. 9 dari 3, 0,3. Nah, di dua-duanya, kedua tempatnya ini kalian kali 2 aja. Kali 10. Jadi 90 tambah 0 dibagi. Kalau dikali 10 kan berarti umumnya mundur 1 ke belakang ya. Di sini. Berarti 3. Nah, 90 bagi 3 berapa? 30 kan. Jadi nggak bingung gitu. Jadi ini 30. Terus tinggal lanjut ya. Min 15 tambah 30 minus 10. Nah, ini gampang lah ya. Hasilnya tuh minus 5. Berarti yang satu itu yang D berarti. Oke. Nah, kalian lihat di sini bisa lah. Apa? Itu kan D. Ada setelah itu enggak ya? 30 minus 5 kan? Menurut kalian ada setelah itu enggak? Kenapa, Kak? Ada salah itu enggak? Di sini enggak ada salah. Satu langsung C atau A. Tulisan bagi 0,3 minus 30 kan? Plus 30. Terus minus 15 tambah 30 minus 15. 15, Kak. 15. Hasilnya A. Minus 10. Oh iya, A, benar. Sorry, my bad. Oke. Berarti kan 5 ya. Berarti yang ini. Nah, kalian bisa lihat langsung aja.
karena yang hasilnya A, satu A nggak mungkin dong jawabannya C sama D. Berarti kalian bisa hapus saja nih. Oke, coba lihat lagi. Nomor 2. Nomor 2 itu minus 20. Ini yang mana urutannya? Kira-kira. Yang tengah. Yang tengah dulu kan. Berarti ini kan. Ingat Hmm. tandanya juga diambil depannya. Jadi minus 20 kali setengah. Minus 20 kali setengah berapa? Minus 10 Kak. Ya, minus 10. Sama aja kayak dibagi 2 kan. Jadi, sekarang punya 25, minus 10, sama minus 15. Gitu. Oke? Berapa ini hasilnya gampang lah ya, 0. Berarti yang ini yang B. Nah, lihat di sini di opsinya, yang B itu cuma yang ini kan. Sedangkan yang ini C. Berarti ini salah dong. Ini salah. Nah, nggak perlu ngecek yang D dan C, hasilnya itu yang ini itu. Karena udah kelihatan 2 yang belakang. Oke? Aman? Aman, aman? Aman. Ya. Nah, terus nomor 2, tiap 6 bulan memanen 45 kuintal. 1 kuintal berapa? Ada yang tahu nggak? 1 kuintal kemudian berapa kilo? Ini kan jawabannya kilo ya. Itu kilo. Jadi harus dijadiin kilo itu biar gampang. 100 kilo. Oke. Nah, terus 200 gram. Ntar deh gini. 1 gram berapa kilo? Nol koma 001 kilo kan. Coba lihat tangga yang ini. Yang kucing. Yang kucing. Darah hitam. Dalam. Dalam mobil Desi cantik mondar-mandir. Nah, ini gampangnya hafalnya kalau aku biasanya kayak gini bentar. Tunggu lagi. Nah, ini tuh sebut saya kucing. Kucing K hitam K hitam dalam TA dalam mobil. Nah, mobil ini harusnya M-nya doang kan ini gram, jadi yang kita ambil G gitu. Ntar tinggal diganti aja G-nya sama M kalau mau panjang ukurannya. Dalam mobil Desi cantik mondar-mandir. Mondar-mandir. Oke, berarti ini itu kayak KM dalam dam terus mobil M terus Desi DM terus cantik KM mondar-mandir MM. Nah, MM yang di belakang ini bisa diganti ke gram atau G kalau kalian mau jadiin beras gitu. Oke? Aman. Nah, sekarang coba baca soalnya. Paman memiliki kebun jeruk setiap 6 bulan ya, memanen 45 kintal. Satu pohon 30. Nah, setiap pohon diberi pupuk 200 gram.
pupuk 200 gram. Oke, per bulan. Banyak pupuk yang dibutuhkan selama 6 bulan, berarti kayak gimana? Jadi dikasih taunya gini, kan nggak diketahui jumlah pohonnya ya. Jadi kayak gini aja. Ini soalnya aku kritis nih. Kalau mau nyari jumlah pohon, kita tahu satu pohon itu menghasilkan 30 kilogram. Berarti eh, kalian harus cari berapa sih dia biar sampai 45 kuintal dalam 6 bulan gitu. Nah, jadi gini, kalau 45 kuintal, 45 kuintal kan berarti 45 kali 100 ya, 4.500 kilogram dalam 6 bulan. Oke, nah satu pohon menghasilkan 30 kilogram jeruk gitu. Terus berarti tiap 6 bulan ya, kita hitung ini. Jadi satu pohon itu 30 kilo. Ini deh, bentar. Satu pohon 30 kilo dalam 6 bulan kan. Terus kalau berapa pohon kita pakai apa ya? Eh, N ya kotak pohon itu bisa ngasilin 450 kilogram. Kira-kira 450. 4.500 kilogram. Kira-kira gimana cara nyarinya? Coba ada yang punya ide? Ya, dibagi. Jadi satu pohon per 30 kilogram itu sama dengan kotak pohon per 4.500. Oke? Nah, cara nyelesainnya gimana? Ini kalian ngerti lah ya. Ini dikali ke sini, kotak. Berarti 30 kotak. Terus ini dikali ke sini. 4.000 sama dengan 4.500. Berarti kotak sama dengan 4.500 dibagi 30. Oke? Nolnya coret, kotak sama dengan 150 pohon. Jadi dia punya 150 pohon totalnya. Oke, mantap. Nah, setiap pohon diberi pupuk 200 gram satu bulan. Nah, ini gak usah dipikirin dulu, kita ubah di 200 gram dulu. Karena dia punya 150 pohon, berarti perlu diapain? Satu pohon 200 gram. 200 gram. Kalau 150 pohon berarti berapa gram? Diapain tuh? Dikali Kak. Kali. Berarti tinggal 200 kali 150 kan? Jadi 150 pohon sama dengan 50 kali 200 gram kan? Sama dengan berapa? 15 kali 2, 30. 30. Tinggal lihat nolnya ada berapa? Ada 3 kan? Tambahin 1, 2, 3. Berarti 30.000 gram. Nah, 30.000 gram itu berapa kilo coba? Coba ada yang bisa jawab nggak dari pohon itu? Dibagi 1.000, dibagi 1.000 ya Bang? Ya, bagi 1.000. Berarti kalau dibagi 1.000, ini coret kan? Iya. Sisa 30 kilogram. Oke. Nah, tapi ingat 30 kilogram itu untuk 1 bulan. Kalau mau 3 bulan berarti berapa? Kalau 3 bulan, 6 bulan. 6 bulan dikali 6. Berarti 6 bulan, ya betul. 6 bulan sama dengan 30 kilogram kali 6 bulan. Kali 6 sama dengan 180 kilogram. Oke. Tip. Lanjut ya. Udah, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau udah aman? Cukup Kak, cukup. Cukup ya.
Ya, baru kasih batas lagi kita bingung. Terus dapat ini. Nah, lanjut ke permainan. Ini sama kayak kalau misal kalian dikasih soal ujian benar berapa gitu. Oke, lanjut ya. Skor bola kalau dapat merah -2, kalau dapat kuning 2, kalau dapat hijau 5. Ini kayak jumlahin biasa aja. Jadi coba contoh yang ini. Berarti gimana kalau kelompok 1? Merah berarti 4, merah berapa? -2 kan? Berarti 4 dikali -2. Terus gimana? Jadi diapain kita ya? Tambah apa kurang? Ditambah 3 dikali kuning berapa? 2 ditambah 3 dikali hijau 5 ya. Oke. Nah, kali 2 3 kali 5 dengan berapa tuh? -8 ditambah 6 ditambah 15. Kira-kira berarti 13 lah ya. Jadi poinnya 13. Oke. Terus pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar adalah maksud. Ada yang ngerti nggak ya? Ini maksudnya apa? Pernyataan yang benar. Harusnya ada soalnya sih. Cuman kayaknya nggak ada pertanyaannya. Jadi di skip dulu aja. Tapi kalian ngerti lah ya cara ngitungnya. Tinggal dikali bolanya sama jumlah poinnya itu. Oke. Nanti biasanya pernyataannya ya kayak ya kayak itulah. Misal kelompok 1 nilainya bla bla bla, kelompok 2 bla bla bla. Oke. Nah, terus lanjut ke diskon bertingkat. Diskon bertingkat kalau konsepnya itu kayak gini. Misal sebuah barang 250.000 mendapat diskon 30%. Kemudian didiskon lagi 20%. Harga akhir yang harus dibayar adalah berarti dia harus didiskon dulu 30%, baru 20% kan. Nah, diskon itu ingat enggak pakai merah jangan. Ingat diskon maksimal 100%. 100% artinya apa? Gratis kan? Oke, jadi diskon itu sebenarnya harga yang dikurangin jadi berapa gitu. Nah, coba lihat di sini. Biar kalian nggak usah ngurang-ngurangin lagi, kalian lihat biar jadi 100 itu kurang berapa? Kenapa? Kalau 30% jadi 100, itu harus ditambahin berapa persen? Berarti bayar 70% kan? Ini kalau diskon tuh anggapnya kalian gratis lah, gratis 30% harganya. Oke? Kalau ini berarti berapa? 80. Ya, oke. Bayar 80% lah ya. Nah, kalian tinggal kali aja. Yang harus kan entitasnya yang harus dibayar kan, bukan jumlah diskonnya. Berarti buat diskon 1, 2 itu 250.000. Kalau diskon 1 bayar harga 1 250.000 kali yang ini 70%. 70% itu 70/100 kan. Nah, jadi ini habis nolnya, habis lagi bisa 25 kali 7. Ini berapa? 25 kali 8 itu 200, berarti 175.000 ya. Ternyata setelah didiskon 30%, bisa segini.
Terus harga 2 ini yang setelah didiskon kedua, berarti 175.000 dikali sisanya berapa? Yang kedua, diskon kedua berapa? 20%. Ya, sisanya kan 20% kan? Berarti dia perlu bayar berapa lagi? 80. Oke, berarti 80 per 100. Sip. Habis, coret lagi namanya, berarti sisa 8 kali 175. Gimana tuh? 8 kali 17.500. Coba kali 2 aja udah 35.000. Berarti kalau kali 2, kalau kalian mau gampang, berarti kan 8 itu kan 2 kali 2 kali 2 ya. Jadi sama dengan 175.500 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi sama dengan berapa? 17.500 kali 2, 35.000. 35.000 kali 2 kali 2, itu berapa? 35 kali 2 kan 70. 70 kali 2, 140 kan. Jawabannya 140.000 gitu. Gimana? Aman, aman? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Rafael sama Flora yang mau ditanya? Enggak, Kak. Enggak ya? Oke. Nah, kalau cara cepatnya diskon bertingkat tuh kayak gimana ya? Ya sebenarnya sama sih konsepnya. Jadi harga, ya buat yang soal ini, itu harga sama dengan harga akhir. Akhir sama dengan harga awal dikali diskon 1, dikali 100% minus diskon 1, terus dikali lagi 100% minus diskon 2. Oke, nah ini cara cepatnya. Kalau misal yang ditanya itu diskon total, merah, warna kuning, enggak, merah. Ini deh, diskon total itu rumusnya dicatat aja, DT sama dengan diskon 1 tambah diskon 2 dikurang diskon 1 dikali diskon 2 per 100 terus dipersenin. Salah. Dipersenin. Itu aja sih. Aman, nomor 5 kan tadi udah dibahas ya. Oke, nanti besok next kita bahas nomor 6 dan 6 sampai, ya ini dikit doang sih. 6 sampai 15. Oke? Ini gimana Kak? Udah selesai nih? Aman lah, udah. Oke. Berarti udah kelar ya?